Badan Narkotika Nasional mengungkap tindak pidana pencucian uang dari seorang bandar kasus tindak pidana narkotika asal Aceh. Barang bukti Mabes Polri mengungkap kasus sindikat pencucian uang lintas negara. Sindikat ini berhasil meraup keuntungan hingga 276 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ramadhani dan NPMB 1A023180. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu bentuk tindak pidana khusus, yaitu pencucian uang atau money laundering. Masuk ke pembahasan pertama, sebagian orang mungkin masih bertanya-tanya, emangnya uang bisa dicuci? Istilah pencucian uang ini bukan berarti uang yang kotor secara fisik lalu dicuci menggunakan deterjen. Pencucian uang ini adalah istilah hukum yang merujuk pada kejahatan dalam tindak pidana khusus. Pencucian uang atau money laundering ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah secara hukum. Dan kata lain, uang hasil kejahatan tersebut dipoles sedemikian rupa dengan tujuan untuk menyulitkan penelusuran aset ilegal agar dapat digunakan kembali tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum maupun lembaga keuangan. Inilah yang menjadi alasan kenapa tindak pidana ini berbahaya, karena bisa memperlancar aktivitas kriminal lain dan menghambat proses penegakan hukum. Pencucian uang ini umumnya dilakukan melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada placement atau penempatan. Tahap pertama ini merupakan upaya untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya agar uang tersebut tampak legal dan sah. Kedua, layering atau pelapisan. Pada tahap ini, pelaku akan menyamarkan asal-usul dana melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan berlapis-lapis, seperti transfer antar rekening, pembelian aset, atau konversi mata uang. Tujuannya adalah untuk mengaburkan jejak transaksi awal. Dan yang terakhir, itu ada integration atau integrasi. Tahap akhir ini dilakukan dengan menggabungkan kembali dana yang telah dibersihkan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah seperti investasi, pembelian properti, atau pendirian usaha. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui pelaporan serta analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Lalu, ada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pencucian uang memberikan dampak yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Antara lain, yang pertama mendukung kejahatan terorganisir. Pencucian uang berpotensi memperkuat kejahatan transnasional terorganisir seperti terorisme, perdagangan narkotika, dan perdagangan orang. Karena dana hasil kejahatan tersebut dapat digunakan kembali untuk membiayai aktivitas ilegal. 2. Merusak stabilitas ekonomi. Arus masuk uang ilegal ke dalam sistem keuangan dapat merusak integritas pasar dan mengganggu sistem perekonomian nasional, termasuk menurunnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. 3. Menyulitkan penegakan hukum. Proses pelapisan dana yang kompleks membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam membuktikan asal-usul dana dan keterkaitan dengan tindak pidana asal, sehingga menghambat proses penyidikan dan peradilan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.